Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa dulu ya. Nah, Nana, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tema 1 subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Disimak ya. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup diantaranya bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan. Hewan bergerak dengan berbagai cara. Ada yang berenang, seperti halnya ikan, melompat, seperti katak, berlari, seperti halnya kuda, terbang, seperti kupu-kupu, dan merayap, seperti ular, cacing, atau cicak. Ya. Kemudian, tumbuhan juga apakah bergerak? Ya, tumbuhan itu bergerak, tetapi dia tidak berpindah tempat. Sekarang makhluk hidup bernafas. Bernafas artinya menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Alat pernafasan makhluk hidup diantaranya manusia bernafas dengan paru-paru, hewan bernafas dengan berbagai cara, misalnya ikan dengan insang, sapi dengan paru-paru, serangga dengan sistem trakea, cacing dengan permukaan kulit. Nah, tumbuhan bernafas dengan mulut daun atau stomata dan pori-pori kulit batang atau lentisel. Makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya agar tidak punah. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Misalnya, ayam, itik, penyu itu dengan cara bertelur. Sementara kalau sapi, kerbau, rusa itu melahirkan. Nah, tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara alami dan buatan. Secara alami melalui biji, akar, dan tunas. Secara buatan yaitu dengan bantuan manusia dengan cara stek dan cangkok. Sekarang bagaimana makhluk hidup tumbuh? Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat. Manusia tumbuh, misalnya dari bayi tumbuh merangkak, merayap, berjalan sampai dewasa. Ayam tumbuh, dia dari telur menetas jadi anak ayam, kemudian jadi ayam. Nah, kalau tumbuhan tumbuh ditandai dengan bertambahnya batang dan daun. Kalian perhatikan contoh yang ada di gambarnya ya. Kemudian bagaimana makhluk hidup makan dan minum? Makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan, seperti halnya daging, ikan, susu, kemudian sayuran. Nah, kalau hewan terdiri dari, ada yang dinamakan hewan karnivora, yaitu pemakan daging. Kalau herbivora, pemakan tumbuhan, dan omnivora, pemakan daging dan tumbuhan. Nah, sementara kalau tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengolah gas karbon dioksida yang diambil dari udara dan air. Nah, air diambil dari tanah untuk membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Kalian perhatikan ya di sini. Nah, di sini terlihat ya, nih. Tanaman butuh air, disiram. Kemudian ini kuda sedang makan. Nah, ini kalian nih makan dan minum. Ada nasi, ada lauk, ada sayur ya. Kalian perhatikan nih. Nah,
Sementara ini lihat, kamu perhatikan ya. Kalau tumbuhan, dia bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis yang dibantu dengan sinar matahari. Nah, sekarang makhluk hidup juga peka terhadap rangsang. Kalian perhatikan ya. Nah, nih kalian perhatikan. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan, maka dengan cepat mata kita akan menutup ya, otomatis ya. Karena kita merasa silau. Kemudian kalau tumbuhan, nah biasanya ada yang namanya rumput putri malu. Rumput putri malu ini kalau misalnya disentuh, maka dia akan menutup daunnya ya. Nah, kalian kalau yang suka ke kampung itu suka banyak nih rumput putri malu. Coba kalian sentuh, pasti dia akan menutup daunnya. Nah, sekarang ini buah pohon pacar Cina. Nih, kalau dulu di ibu waktu kecil suka mainan ini. Pacar Cina, buahnya ketika disentuh maka dia akan meletus dan keluar biji-bijinya ya. Nah, kalau ini ada kaki seribu ya. Kaki seribu kalau disentuh maka dia akan menggulung badannya. Atau landak. Nah, landak itu yang durinya tajam ya. Nah, dia juga seperti itu, kalau merasa terancam atau misalnya dia disentuh maka dia akan menggulung badannya ya. Oke, nah sekarang setelah kalian tadi mendengarkan uraian ibu di atas, coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini ya. Ada 5 soal, kalian kerjakan di buku, nanti dikirim ke ibu melalui foto ya. Sekian materi dari ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.